Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Selamat datang di channel YouTube Thalabul Ilmi Channel, yaitu channel YouTube yang menyediakan ilmu-ilmu dan materi seputar pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Halo dan selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali lagi dengan Lami di sini. Kali ini Lami akan mengajak teman-teman semua belajar tema 3, subtema 3 pada pembelajaran 2 yang memuat mata pelajaran IPS dan PKN. Di video kali ini kita akan belajar beberapa hal loh. Yuk kita lihat apa saja. Pertama, kita akan belajar tentang upaya pelestarian lingkungan serta tanggung jawab kita terhadap masalah lingkungan. Sebelum belajar, kita persiapkan dulu ya buku LKS atau buku paket tema 3-nya, buku tulis latihannya, dan pulpennya. Setelah peralatannya sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siapkah untuk belajar? Nah, teman-teman, diperhatikan ya materinya dengan baik-baik. Sebagai manusia dan sesama makhluk Tuhan, kita harus menjalankan kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup loh. Tapi, apa ya yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan hidup? Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap perubahan dari dampak negatif yang ditimbulkan, agar nantinya tetap ada dan mampu mendukung kehidupan makhluk di bumi. Lalu, seperti apa ya contoh upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup? Yang pertama, untuk pelestarian tanah. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menggiatkan penanaman pohon atau penghijauan kembali terhadap tanah yang gundul. Untuk komposisi tanah yang miring, dapat melakukan terasering atau sengkedan agar menghambat aliran air hujan. Yang kedua, untuk pelestarian udara agar tetap bersih dan sehat, yaitu dengan melakukan upaya penanaman pohon atau tanaman hias di sekitar. Juga mengupayakan pengurangan emisi pada mesin seperti knalpot kendaraan, mengurangi pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Ketiga, yaitu pelestarian hutan agar tetap rindang dan terjaga keberadaannya, yaitu dengan cara mereboisasi hutan gundul, menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam, menerapkan sanksi yang berat bagi yang melanggar, dan ikut serta dalam kegiatan pencinta alam. Keempat, yaitu pelestarian laut dan pantai, yaitu dengan cara melakukan reklamasi pantai, penanaman hutan bakau di area pantai, melarang pemakaian bahan peledak, pukat harimau, dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan, melarang pengambilan batu karang, karena terumbu karang itu kan adalah habitat ikan. Yang kelima, yaitu pelestarian flora dan fauna, dapat melakukan upaya mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian, melarang kegiatan perburuan liar dan kegiatan penghijauan kembali sebagai habitat asli flora dan fauna. Sebagai warga negara yang taat dan baik, sudah seharusnya kita menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Sebab, jika kita tidak menjaga, maka yang ada akan timbul masalah lingkungan. Kalian bisa bayangkan tidak apa yang akan terjadi jika timbul masalah terhadap lingkungan? Jika sudah timbul masalah lingkungan, akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem dan sumber daya alam itu sendiri. Jika
Jika masalah lingkungan itu sudah benar-benar besar, maka kelangsungan kehidupan di muka bumi ini akan terancam punah. Maka dari itu, kita harus memahami tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu selalu membersihkan lingkungan dari sampah, melakukan reboisasi, penanaman banyak pohon, serta memakai kendaraan dan alat yang ramah lingkungan. Setelah memahami dan menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan, kita berhak mendapat menikmati lingkungan segar tanpa polusi, memperoleh air bersih dan sehat, memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan yang sesuai kebutuhan kita. Maka dari itu, kita harus memahami tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku yang harus kita lakukan adalah memelihara kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan tempat yang kita kunjungi. Kemudian, tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, lalu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, teman-teman, kita semua sudah paham kan dengan tanggung jawab kita terhadap kelestarian lingkungan? Maka dari itu, marilah kita mulai sikap tersebut dari diri sendiri, sehingga kita dapat memberi contoh bagi orang lain agar bisa mengikuti sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video ini dan banyak sekali materi yang kita pelajari hari ini, yaitu upaya pelestarian lingkungan di tanah, udara, hutan, dan pantai. Kemudian, memahami sifat-sifat tanggung jawab terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Yeay, seru sekali ya pembelajaran hari ini. Nah, di video selanjutnya Lami akan terus mengajak teman-teman semua belajar. Pokoknya, jangan lupa ya untuk selalu belajar dan membaca buku di rumah. Dan jangan lupa ya untuk stay at home di masa pandemi ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel Tholabul Ilmi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.